Jam 2 malam saya telepon. Prof, mohon maaf Prof, ada mengganggu. Ini ada orang 5 orang mati kondisi begini. Iya. Nah, jadi itu namanya tes untuk mendeteksi dia ngerokok apa enggak. Karena efek samping dari merokok itu adalah masuknya cyanida ke dalam. Dan cyanida itu dibuang oleh badan ke liur. Jadi ini nggak ditempelin doang, dia berubah. Ya, siang dok. Yeah. Kemarin saya liatin dari hasil kita coba tampilan kita yang kemarin-kemarin tuh banyak pertanyaan dok mengenai forensik juga nih dok. Jadi kan Dokter Jaya, seingat saya kan ahlinya banyak nih. Belajarnya kebanyakan sih dok ya. Belajar kedokteran, belajar hukum, belajar sampai DNA segala macam. Nah, jadi kalau kita mau ngebahas tuh enaknya kalau sama Dokter Jaya kayak kita ke supermarket dok. Belanjanya bisa komplit gitu kan. Nah ini dok, ada banyak pertanyaan juga mengenai forensik itu diperlukan kapan, ya. Tapi kayaknya yang itu bisa kita pakai untuk pembicaraan yang setelah ini dok. Karena ada yang satu lebih banyak lagi orang pengen tahu. Dokter Jaya kan sebagai ahli forensik di sini kan pernah menangani satu kasus yang mendunia. Kenapa mendunia? Karena istilahnya pertemanan mereka itu berawal bukan dari Indonesia gitu kan. Nah, tapi kita nggak membahas kasusnya dok. Nah, yang saya mau minta tolong penjelasan sama Dokter Jaya, karena di situ ada yang namanya racun. Ya, mungkin Dokter Jaya bisa memberikan sedikit penjelasan karena racun kan pernah ada beberapa kasus di dalam kehidupan ini. Racun yang menimpa si Anu, perbedaannya bagaimana dan itu gejala-gejala gimana? Mungkin dokter lebih paham lah, bukan lebih paham, sangat paham, dan saya istilahnya sekarang jadi murid yang baik dok. Oke. Nah sekarang gini, Franky, saya mau nanya, kalau misalnya ya Franky berkonflik sama orang, terus mau ngelawan dia, mau mencelakakan dia, mau bikin dia sakit atau bikin dia mati, ada dua pilihan sebenarnya. Pilihan pertama pakai kekerasan fisik. Kalau orangnya mungkin rada kecil, kamu hantam aja fisik, digebuk. Mungkin kalau nggak gitu pakai pisau, pakai apa gitu loh. Itu kalau jantan masih bisa. Tapi kalau misalnya musuhnya Frank itu badannya gede, besar dan kuat, berani nggak kira-kira? Nah, sebelum saya jawab yang itu, kalau Dokter Jaya nanyain sama saya punya berkonflik sama orang, kalau saya mah pakai cara yang paling ampuh dok, kita doain aja seorang itu supaya jadi sadar gitu ya. Tapi karena tadi Dokter Jaya menanyakan kemungkinan orang lain berkonflik itu ya logikanya kalau ada musuh yang lebih besar, lebih kuat ya, dia kan pakai cara-cara yang tidak berhubungan langsung sama dia. Nah itu dia. Jadi orang itu pada prinsipnya kalau lain yang lebih besar, dia pakai senjata rahasia. Senjata rahasia itu sesuatu yang nggak kelihatan orang, tapi bisa membuat orang lain celaka. Nah dari situlah lahir namanya racun. Mungkin Franky tahu Kopingho ya. Kopingho tahu. Oke. Nah, di Kopingho itu ada macam-macam pendekar tuh yang bisa ini langsung. Tapi kalau pendekar yang biasanya yang dianggap sebagai jago, itu pendekar yang menguasai racun. Karena kenapa? Kalau racun kita kasih ke orang, kita bisa nggak kelihatan. Kita kasih aja ditaruh di minumannya, dia minum, dia mati. Tanpa orang bisa tahu siapa yang ngasih. Betul. Nah itu karena racun itu seperti senjata tapi yang nggak kelihatan. Makanya kalau di dalam cerita silat, ahli racun itu biasanya orang yang paling pintar. Dan bahkan di zaman dulu ya Franky, ada sekolahnya tuh racun. Nah ahli racun itu namanya toksikologi ya ilmunya ya. Ahlinya tuh ahli toksikolog namanya. Dari zaman dulu sampai sekarang tuh ada ahlinya, ada sekolahnya. Dan sejarah manusia banyak orang yang mencelakakan orang lain supaya nggak ketahuan dikasih racun. Karena itu pure impersonal, kita nggak ngelihat langsung orangnya gitu. Jadi intinya dari sini kita udah bisa ambil kesimpulan bahwa artinya penggunaan racun itu tujuannya supaya nggak ketahuan siapa yang melakukannya ya. Nah diam-diam, tapi racun juga ada juga caranya racun yang baik-baik.
Frankie. ada racun yang dipakai buat baik-baik. Nah, misalnya contoh ya, saya sekali waktu gini. Ini karena kebetulan saya tuh ngajar racun di FKU itu saya udah berapa puluh tahun ngajar racun. Sekali waktu nih, mahasiswa kan kalau di kedokteran tuh beda dengan di fakultas lain. Dia itu bisa dari pagi kan mulai kuliah jam 7, kadang-kadang jam 6. Kuliah terus sampai jam 4 atau jam 5. Tuh jam 6 dia udah jaga malam lagi. Besoknya nyambung lagi sekolah. Nah, makanya orang kedokteran tuh biasanya kalau cewek itu nggak pernah dandan, jarang dandan, nggak sempet. Bukan apa. Nah, sekarang mereka gini, nah di kedokteran di FKUI ya, ini ada yang namanya Dekan Cup. Dekan Cup. Ya, jadi itu pertandingan sepak bola. Ya. Antar mahasiswa. Nah, kebetulan nih saya kan memimpin sekelompok mahasiswa. Dok, saya minta tolong dok. Ya dokter bisa bantu saya nggak? Bantu apa? Saya bilang, kami ini baru jaga malam. Pagi-pagi kami mesti bertanding sama kakak kelas katanya. Kita lari kan nggak kuat dok, katanya, karena energi udah habis. Saya bilang begini, oke, jadi maunya apa? Supaya kita kuat lari aja. Supaya bisa bertanding, karena kan sebenarnya nggak fair ya, orang habis jaga tuh harus bertanding. Saya bilang oke. Kamu ada berapa orang? 20. Saya bilang gini, saya kasih nih obat nih, ya. Kamu makan satu-satu. Nanti pasti kamu kuat lari dan kamu bisa menang, saya bilang. Oh bisa dok ya? Iya bisa, saya bilang. Saya kasih satu-satu, tapi saya bilang nanti ada efek samping. Efek samping cuma satu, agak deg-degan. Agak deg-degan sedikit dan satu lagi, kamu kencingnya banyak. Dia makan obat-obat itu. Habis itu, besoknya dia bilang, waduh dok, menang dok, juara dok. Ya itu kan yang baik, Frankie. Itu racun, ilmu racun tapi dipakai untuk yang baik. Nah, ada lagi satu lagi nih cerita nih, racun yang baik. Ada orang tua sakit. Kan ada orang tua yang bandel ya, disuruh ke dokter nggak mau. Pokoknya nggak mau lah, gua nggak mau ke dokter gitu. Tapi sakitnya sebenarnya udah parah. Malah dia lebih galak lagi, mau diajak ke dokter dia galak. Udahlah, supaya dia mau ke dokter apa? Nih kasih obat nih. Kasih obat. Dia makan. Setelah makan obat itu dia kaku. Tuh kan kaku, mesti ke dokter. Terpaksa dia pergi ke dokter. Tadinya dia ngomel-ngomel jadi nggak ngomel, jadi dia adem. Tapi dan kemudian kakunya itu membuat dia akhirnya terpaksa harus ke dokter. Jadi ditakut-takutin tuh ya. Pada waktu dia ke dokter itu udah selesai ke dokter, kita kasih penangkalnya. Dia minum terus dia normal lagi. Tapi artinya itu bisa dipakai buat yang baik. Tapi itu harus perlu pengetahuan. Ada satu lagi dok, racun yang baik dok. Apa kalau tuh? orang nggak mau gol, kita racunin seperti mau gol. Nah itu ya maksudnya. Kita racunin ya. Nah di dalam dunia peracunan itu ada yang namanya racun ideal, Frankie. Racun ideal itu adalah racun yang gampang dicari bahan bakunya. Kalau diberikan ke orang itu tidak tahu karena tidak berasa, tidak berwarna. Jadi dia tidak tahu. Tapi setelah dia pakai, kalau dia pakai timbul gejala-gejalanya seperti penyakit. Jadi dokter yang umum, yang normal, yang nggak ngerti toksikologi atau nggak ngerti racun, dia akan menduga itu karena sakit. Sakit umum. Sakit yang umum. Nah, misalnya contoh gini, Frankie, kalau di kalangan kedokteran itu ada 2 racun yang paling banyak. Racun arsen sama sianida. Karena 2 racun itu sangat terkenal. Karena kenapa? 2 racun itu gampang diperoleh. Ya. Kalau yang arsen itu biasanya tidak gampang terdeteksi. Kalau sianida masih ada baunya ya, baunya. Tapi gejalanya bisa samar. Kalau orang nggak ngecek, maksudnya nggak curiga, nggak punya kriminal mind, dia nggak ngarah ke sana. Nah mungkin salah satu yang kasus yang terkenal Munir. Nah itu kita tahu, nanti mungkin kapan kita bahas tentang kasusnya Munir. Tapi itu salah satu contoh. Pada waktu si Munir diotopsi, dibilang kematiannya karena arsen. Salah satu teman saya ngomong begini, untung ya dia diotopsinya di Belanda. Iya. Saya bilang kenapa? Iya soalnya gejalanya cuma muntaber. Kalau diotopsi di sini di Indonesia, pasti dokternya bilang muntaber. Nah sekarang kalau jadi muntaber kan dia, ya jadi meleset jauh kan dari kasusnya pembunuhan gitu loh. Jadi kalau nggak ada kecurigaan, kita nggak mengarah ke sana. Nah, salah satu racun yang ideal itu adalah arsen sama sianida. Karena kenapa? Karena sifatnya gampang diperoleh dan gejalanya mirip macam-macam. Dia itu baik kayak orang sejak ribuan tahun yang lalu.
arsen itu bisa didapat di toko kimia atau bisa dari bahan-bahan lain timbul jadi arsen, dok? Itu dia ada tekniknya, Frankie. Tekniknya kalau misalnya contoh datang ke toko kimia, bilang, Pak, saya mau beli sianida, nggak bakal dikasih, Frankie. Kenapa? Kalau sianida tuh buat racun orang. Tapi kamu bilang, Pak, saya mau beli potas, Pak. Orang Sunda tahu potas. Kalium. Ya potasium sianida, sebenarnya potas itu potasium sianida. Potasium sianida KCN dikasih. Bapak mau nangkep ikan di mana katanya? Karena itu dipakai buat nangkep ikan. Nangkep ikan yang ilegal ya. Kamu tahu kenapa dia pakai tangkap gitu? Jadi gini, kalau misalnya dia ikan hias, tahu ya, Frank ya? Tahu. Ikan hias itu ada di karang-karang, segala macam, ikannya bagus-bagus, tapi dia susah ditangkap karena lebih gesit dibandingin ikan air tawar. Iya. Bagaimana cara dapetin dia? Mereka pakai potas itu disebar, terus dia mabok ikannya, dia ngambang, diserok, ditaruh di air bersih, dia jalan lagi, dia normal lagi. Nah itu dipakai, nah itu nggak boleh dipakai karena kenapa? Itu bisa merusak terumbu karang. Koralnya ya? Koralnya rusak. Nah tapi itu umum kalau pergi ke situ. Tapi kalau ke Sunda, daerah Sunda, Jawa Barat lain ngomongnya. Gimana? Bilangnya apa? Pak, minta mau beli sangkaling, Pak. Sangkaling. Namanya sangkaling. Kenapa? Itu sangkaling itu adalah sian kali. Oh, oke. Cyanidum kalium cyanida sama. Iya. Tapi sangkaling gitu. Jadi saya cuma ngomong itu kadang-kadang tekniknya itu akan itunya beda. Tapi kalau orang beli seperti itu dan kemudian dipakai buat ngeracun orang ya bisa aja. Tapi dok, itu kan tadi dokter bilang dua-duanya gejala awalnya sama, muntaber ya dok ya. Bedanya gimana dok membedakan yang satu cyanida? Gini, ya itu pertanyaannya gini. Saya mahasiswa tanya, dok, supaya kita bisa punya kriminal mind gitu, bisa tahu, wah ini kayaknya racun nih, kita periksa. Apa? Ada patokannya, Frankie. Kapan orang diduga keracunan? Itu ada yang pertama, orang sehat tiba-tiba sakit atau mati. Itu kita mesti curiga. Ya, terus mati. Yang kedua, yang kena gejala itu lebih dari satu orang. Walaupun itu tidak mutlak, tapi kalau rame-rame, misalnya kita rame-rame pergi ke restoran, terus tiba-tiba pada mabok-mabok semua gitu ya, muntah-muntah semua ya, itu rame-rame, ini tidak mutlak sih. Terus kemudian ada riwayat kontak ya dengan racun itu. Terus ada gejala yang sesuai dengan racun tersebut. Nah kemudian di TKP ketemu sisa-sisa barang itu. Ada kopi, ada sianidanya misalnya, ada racun dan segala. Dan yang terakhir ada racun di badan orangnya, racunnya ataupun perubahan dari racunnya di dalam badan. Jadi kalau terpenuhi itu keracunan, maka kita harus mengarah. Nah, saya mungkin mau cerita begini, Frankie. Ini sesuatu yang kalau kita nggak punya kriminal mind itu bisa ngaco ya. Yes lah ya, dia punya hasilnya ya. Jadi gini, Frankie tahu kalau orang biasanya kan kalau pembantu PRT, ART sekarang. ART, dia pulang ke kampung kalau pas Lebaran, dia balik suka bawa temen, atau kadang-kadang dititipin dia bawa temennya gitu loh. Nah, waktu itu saya baru aja lulus jadi dokter forensik, baru lulus. Jadi dia datang dari Jawa ke Jakarta. Di tengah jalan kan biasa tuh kalau malam-malam mereka berangkatnya malam kan. Malam-malam terus lapar. Mampir ke restoran Padang. Dia makan restoran Padang. Terus dia jalan lagi. Waktu dalam perjalanan tiba-tiba pada muntah-muntah di dalam, Frankie. Muntah-muntah. Terus dia pergi kan. Jadi akhirnya pergi ke rumah sakit. Ada beberapa orang terpaksa dirawat di rumah sakit, tapi 5 mati, meninggal. 5 sekaligus meninggal. Dibawa ke RSM, diotopsi lah. Saya sendiri pada waktu itu jaga. Terus kan saya sebagai dokter baru, sekarang Frankie kalau lihat cerita begitu, apa yang dipikirin? Yang dipikirin cuma satu, ini pasti keracunan makanan, betul nggak? Logikanya begitu. Nggak usah ahli racun. Akhirnya, oh keracunan makanan. Sebelum otopsi supaya saya tahu apa yang mesti saya ambil, ya karena ilmunya masih belum terlalu banyak deh. Saya naik ke atas perpustakaan baca. Kalau keracunan makanan tuh apa sih yang penyebabnya? Terus sampel apa sih yang mesti diambil gitu-gitu. Tapi terus kemudian saya ingat satu hal. Profesor saya, Prof. Arief Budianto itu profesor forensik pertama di Indonesia. Dia pernah ngomong,
pikiran satu orang sama 2 orang lebih baik 2 orang, dia bilang. Karena pengalaman kita beda. Jadi kalau kamu punya kasus yang aneh, telepon saya 24 hour katanya. Jadi itu termasuk profesor yang langka lah, karena bisa dihubungi 24 jam. Circle K itu ya. Jam 2 malam saya telepon. Mohon maaf Prof, ada mengganggu. Ini ada 5 orang mati kondisi begini. Nah, saya telepon profesornya karena profesor udah janji kan. Saya telepon jam 2 malam loh. Prof, mohon maaf, ini saya dapetin kasus luar biasa. Biasanya kan otopsi 1, ini otopsi 5. Saya ceritain begitu. Terus dia bilang, supirnya yang nyetir masih ada nggak? Ada, saya bilang. Bisa nggak saya ngomong sama dia? Bisa. Terus saya pakai speaker kan. Yeah. Dia tanya, tapi pertanyaan itu bikin saya kaget, Frankie. Dia nggak nanya soal makanan. Dia bilang begini, mobil yang kamu pakai itu keluaran tahun berapa? Dia bilang tahun sekian. Oke. Pertanyaan kedua, pada waktu sebelum habis dari restoran balik ke sini, lagi hujan kan? Hujan deras? Iya, katanya. Oke. Pertanyaan ketiga, yang mati itu duduknya di belakangnya, katanya. Jadi dokter apa jadi dukun? Terus, iya semua. Akhirnya tuh saya jadi bingung. Terus gitu, udah. Dia telepon saya. Itu keracunan CO, katanya, nggak CO. Saya bilang, kenapa bisa begitu, Bro? Ya, nanti saya cerita deh, pokoknya kamu. Saya bilang, tapi saya kan tahu kalau keracunan CO itu orangnya tuh, kalau orang meninggal kan ada bagian belakang kan suka biru ya. Nah, birunya itu jadi merah terang, Frankie. Warnanya merah terang, bisa ketahuan. Saya bilang, Prof, bagaimana saya tahu orang ini keracunan CO apa enggak? Yang lebah mayatnya loh. Saya bilang, orangnya pada gelap semua kulitnya. Saya nggak bisa lihat. Dia bilang, oke, nanti kan kamu otopsi. Pada waktu otopsi kamu lihat ototnya. Otot kan di daerah panggul tuh ada otot. Ototnya kamu lihat warnanya apa. Kalau bener CO, dia warnanya merah terang. Setelah itu kamu potong. Terus kamu lap. Kalau dilap masih merah terang, itu berarti CO. Terus apa lagi? Dia bilang ambil darahnya. Darahnya ditaruh di tabung, terus diencerin sama air. Terus dikasih KOH, dia bilang. Kalium hidroksida. Kalau dia jadi hijau, berarti nggak ada CO. Tapi kalau dikasih KOH tetap merah terang, itu CO. Minimal 25%. Darahnya ke saya periksa semua positif, Frankie. Nah, itu yang saya bilang perlu knowledge. Karena sebenarnya yang tadi itu memenuhi kriteria. 1, mendadak. Orangnya banyak. Ada riwayat kontak, ya. Terus kemudian gejala yang sesuai dan ada racunnya. Terus kan habis begitu selesai, terus saya tanya ke Profnya, kenapa Prof bisa pikir ke situ? Iyalah, kita dokter forensik mesti punya criminal mind. Kalau kamu pikir yang baik-baik aja, kamu nggak bakal ketemu apa-apa. Nah, pengalaman tuh mengajarkan saya bahwa yang kayak gitu. Sebenarnya kenapa Profnya nanya gitu? Kalau mobil lama biasanya karat. Dia karatan bagian dasar tuh kan banyak bagian besi. Di dasarnya itu karatan, di knalpot juga karatan. Jadi gas dari knalpot yang ada CO-nya naik ke dalam mobil. Tapi dalam kondisi normal, orang tidak akan keracunan. Kenapa? Jendela dibuka, pintu dibuka, kan angin. Tapi kalau dia hujan, ditutup semua kan? Nah, ditutup. Jadi gasnya ada di dalam, nggak bisa keluar. Dan gas itu ngumpul paling belakang. Maka yang mati itu di belakang pasti. Nah, itu dia. Itu jadi yang saya bilang itu sebenarnya kalau cerita silat itu jagoan-jagoan yang jago. Karena kenapa? Dia bisa analisis sampai segitu gitu loh. Jadi selain arsen, cyanida, si CO ini juga lumayan jahat ya? Oh, jahat. Nah, jadi kayak gitu. Nah, tapi tetap bisa kita bedain kan, Dok? oh bisa. Nah, Tadi kan kayak tadi dokter bilang kalau si CO itu hasilnya nanti ketahuannya tuh begitu di otopsi ya itu namanya ya. Otopsi keluar tuh warna-warna merah. Jadi kalau orang kena CO nggak usah pakai lipstik lagi dong, Dok. Iya. Sini merah ya. Nah, ini kalau CO itu apa? Pernah nggak ceritaan di Ancol? Oh iya. Ada orang itu ada jadi mobil bergoyang. Iya. Ya gitu tuh. Terus tahu nggak itu apa? Itu CO.
Karena kenapa? Gas pembakaran normal tuh nggak menghasilkan CO, CO-nya dikit. Kebanyakan kan CO2. Jadi salah dok ya, kalau kan di banyak berita itu adalah freonnya bermasalah. Wah. Bukan ya, bukan freon ya. Itu biasanya itu kan ada karat atau apa masuk. Dan sebenarnya ada satu, Frankie. Orang sebenarnya ya kalau melakukan aktivitas di dalam mobil itu sebenarnya nggak masalah. Yang masalah adalah dia melakukan aktivitas dan mobilnya nyala. Mobil nyala, AC-nya nyala, maka di situ akan terjadi gas, dia keluar. Jadi bagaimana caranya supaya nggak matikan ACO? Kalau di mobil melakukan aktivitas apalah. Buka jendela dong dikit-dikit. Ya bukan jendela. Buka jendela benar ya. Bukan jendela dan jangan dinyalain atau buka jendela. Tapi juga yang kayak gituan pernah kejadian tuh kalau di daerah puncak, di puncak itu ya. Ada beberapa kali kejadian orang meninggal di rumah di bathtub. Bisa ya? Nah, karena gini, itu saya udah beberapa kali dapetin kasus kayak gitu. Dia meninggal di bathtub. Jadi ini kan ada water heater. Ya. Water heaternya itu sudah lama, Frankie. Water heater yang pakai gas. Ya. Bukan pakai listrik nih ya. Pakai gas, dan di situ water heater sudah lama tuh biasanya tuh ada jelaga-jelaga, ada karbon. Ya. Nah, pembakaran di situ yang jadi karbonnya itu menyebabkan dihasilkan CO lebih banyak. Dan masalahnya di hotel-hotel yang kecil-kecil seperti itu, kamar mandinya itu biasanya kamar mandi tertutup sekali. Terus kemudian sebenarnya jendelanya ada jendela nako paling 2 atau 3 biji gitu loh. Iya. Jadi kayak ketutup. Nah, itu dia. Nggak cukup sirkulasi udah. Nggak cukup sirkulasinya dia, dan biasanya meninggalnya pada waktu di situ. Dan tahu nggak kalau CO yang matinya gimana? Yang lebih aktif itu mati duluan. Yang lebih aktif mati duluan karena dia menghirup lebih banyak. Iya, dan karena ini ngos-ngosan kan. Iya. Nah, saya pernah dapetin kasus gitu. Jadi ada orang ditemukan ya bukan dengan pasangannya. Dia di kamar mandi, dia dalam kondisi membopong si ceweknya, terus dia mati. Kesimpulannya apa, Frankie? Dia membawa mati dua-duanya nih, bukan pasangan. Dia membopong, mati dalam posisi duduk itu membopong. Cowoknya yang membopong si ceweknya. Artinya si ceweknya itu yang mati duluan, si cewek lebih aktif. Gitu loh mereka. Nah, itu logika kalau dokter forensik itu boleh berlogika seperti. Masuk kecelakaan kerja juga bukan dok ya? Itu accident. Kecelakaan. Kemarin kita bahas ada yang dokter bilang ada kecelakaan kerja, tapi kecelakaan kerja itu yang nggak di-cover sama jam sostek. Iya. Nah, cuman begini, kalau tadi kan ngomong soal sianida ya. Kalau sianida saya cuma bilang kita itu sebenarnya dikelilingi sama sianida. Sorry dok, saya potong. Saya kan pernah belajar nih waktu SMA ya. Singkong itu juga bisa hasilnya. Itu dia. Makanya saya bilang kita diliputi oleh sianida. Kenapa? Ngerokok. Ya. Ngerokok. Di ngerokok itu ada sekitar berapa 300 bahan kimia beracun yang ada, itu salah satunya sianida. Jadi kalau Frankie ngerokok, di badan Frankie itu akan ada sianida level sekian. Kalau lebih dari sekian timbul gejala, tapi nggak sampai gejala. Itu kalau kedokteran bilang subklinis. Apapun rokoknya dok? Apapun rokoknya. Setiap pembakaran pasti menghasilkan CO. Pembakaran, jadi bukan karena tembakaunya, bukan karena apa-apa, karena ada pembakaran di situ ya. Nah, sianida ada di mana lagi? Di singkong. Kan kalau kita punya singkong nih, coba aja diamin. Singkong kan putih. Singkong racun tuh. Ya, singkong putih. Betul. Jadi diamin. Lama-lama tuh dia mulai ada biru, hijau, terus jadi biru. Itu adalah sianida. Jadi kalau dimakan itu bisa keracunan. Tapi bagaimana cara supaya dihilang? Kita mau makan nih, tapi udah nggak ada makanan lain. Singkong begitu, nggak apa-apa. Singkong dipotong tipis-tipis, ditaruh, dialirin air, itu bisa larut. Sianida larut sama air. Larut, nanti dimasak. Jadi waktu saya masih kecil kan itu ada bilang jangan salah beli singkong ya. Ada yang singkong racun, ada singkong nggak beracun. Jadi bukan singkongnya ada racun nggak racun, tapi karena singkongnya terkontaminasi sama sianida. Bukan terkontaminasi, ada di dalam situ. Jadi itu singkongnya itu memiliki gen atau DNA yang namanya cyanogenik, gen cyanogenik, gen yang bisa menghasilkan sianida. Nah, ada satu singkong yang kadar sianidanya itu tinggi sekali. Nah, bener ya, kalau orang bilang itu singkong beracun ya. Iya, nah singkong beracun itu yang nemuin singkongnya si Pak Mukibat namanya.
Maka sering disebut singkong mukibat. Kalau singkong tuh biasanya kan paling segede gini ya. Ya. Itunya dia gede, bisa segede paha gini. Gede-gede. Nah, itu yang nemuin si Pak Mukibat. Nah, sama dia tuh orang pintar. Pintar, dia petani tapi pintar. Singkong biasa racunnya sedikit. Nah, singkong itu kan sebenarnya dibentuknya tuh umbinya itu dari pembakaran pada daun kan? Iya. Jadi daun itu gennya itu membuat daun itu memproduksi singkong yang ada sianidanya. Nah, si mukibat ini, si singkong beracun ini gede singkongnya, tapi beracun. Nah, singkong biasa kecil tapi tidak beracun, sama dia disetek, dicangkok. Yang di atasnya dikasih itu singkong yang tidak beracun, di bawahnya ditanemin akar dari singkong mukibat. Jadi hasilnya ada singkongnya gede tidak beracun. Tapi kalau ada petani bodoh, dia terbalik. Dia taruh singkong biasa di bawah, yang bagian atasnya batangnya dikasih singkong mukibat. Jadinya singkongnya kecil tapi beracun. Nah, itu bagus untuk dipakai buat ngeracun orang. Tapi itu terkenal sekali kalau di browsing dia mukibat tuh. Selain dari singkong, apalagi dok yang menghasilkan? Tadi kan dokter bilang pembakaran ya kan, singkong. Nah, sekarang pernah dengar nggak cerita tentang ini apa? Cinderella ya, yang orang diracun sama ini, yang diracun sama apel. Snowing Beauty apa? Sleeping Beauty ya? Ya, Sleeping Beauty ya. Snow White, Sleeping Beauty. Nah, itu kan dikasih apel. Iya. Nah, di apel tuh di bijinya tuh ada sianida. Itu yang bikin mati tuh sianida. Di biji setiap apel. Iya, apel, aprikot dan segala macam. Itu ada sianida, dan jangan salah, sianida itu adalah obat buat dokter. Beberapa orang bilang makan singkong banyak-banyak itu bisa bikin obat. Ya, iya. Jadi, tapi sekarang gini, ada satu lagi. Frankie kan senang fotografi. Ya, suka. Pada waktu memproses fotografi di kamar gelap, ada K4 Fe CN6. Ingat nggak? Oh, iya. Nah, itu sianida. Apalagi, Frankie juga bisa pakai sianida apa? Kalau orang yang asalnya dari tempat-tempat pertambangan emas, di tambang emas, mereka pakai sianida. Oke, jadi sianida tuh sebenarnya racun. Ada di mana-mana, makanya Bisa dipakai untuk kegiatan yang bermanfaat ya? iya, tapi karena kita selalu terpapar racun, ada resikonya gitu. Misalnya contoh, kita merokok nih, level segini nih bisa bikin gejala nih keracunan sianida. Kita ngerokok udah segini, tinggal nambah dikit lagi itu gejala gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Jadi, makanya Tuhan sudah ngasih senjata di badan kita. Detox, sistem detox. Dia mengubah sianida yang masuk sehingga menjadi tidak beracun. Nah, sianida itu kan rumus kimianya CN. Nah, CN kalau masuk di dalam diserap di dalam lambung segala macam, dibawa ke hati, karena semua makanan tuh dibawa ke hati untuk ini. Di hati kita punya enzim. Enzimnya namanya rhodanase. Nah, rhodanase itu ngambil es dari satu bahan kimia yang ada di badan kita, namanya tiosulfat. Itu tiosulfat. Itu mengandung S2O3. Nah, S-nya itu ditempelin ke sianida, jadi CNS. Untuk ikat sianidanya. Nah, kalau CNS jadi tidak beracun, kalau CN beracun. Nah, CNS itu dibuang di liur, dibuang di kencing. Nah, jadi kalau masuk sedikit-sedikit, badan itu bisa menetralisir. Bahkan itu satu, yang paling banyak tuh itu. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita mau tahu ini orang keracunan sianida enggak, kita periksa tiosianat atau CNS itu ada di liur, dari kencing. Nah, saya pada waktu saya jadi dosen, itu saya pernah membimbing mahasiswa saya. Dia bilang, "Dok, saya mau tahu bagaimana caranya saya mendeteksi orang ini habis rokok apa enggak." Ya. Nah, kan itu kan Baunya dok. nah, baunya, tapi kadang-kadang bau nggak ada. Habis gitu kalau mau sikat gigi kan nggak ada bau. Terus atau misalnya di klinik berhenti merokok, dia bilang saya udah nggak ngerokok lagi. Yang bener loh. Nah, saya bikin waktu itu menciptakan bersama murid-murid saya itu tes. Jadi kita bikin satu lempeng tes pakai amilum dan segala macam, ditaruh di lidah, begitu digituin jadi biru. Lo masih habis merokok gitu. Amilum dari nasi bisa.
Iya. Nah, jadi itu namanya tes untuk mendeteksi dia ngerokok apa enggak, karena efek samping dari merokok itu adalah masuknya cyanida ke dalam, dan cyanida itu dibuang oleh badan ke liur. Jadi ini nggak ditempelin doang, dia berubah. Jadi hati-hati Ilham, nanti saya tes kamu masih ngerokok apa enggak tuh. Ketahuan. Jadi saya maksudnya itu ilmu itu memang bisa dipakai buat macam-macam. Nah, jadi dulu juga yang kayak gitu kan pernah diteliti oleh salah satu murid saya itu untuk mendeteksi orang yang keracunan singkong di daerah Banyumas. Jadi emang dites seperti itu. Jadi pada saat kita camping, bakar-bakar, itu cyanida ada tuh ya di situ. Ada. Cuman konsentrasinya nggak pekat. Bakar-bakar, kemudian ngerokok juga, nah itu dia lebih lagi. Dan efeknya kalau orang kena cyanida. Nah, tapi begini, cyanida itu ada bagusnya. Bagusnya apa? Tuhan kasih beberapa orang itu punya kemampuan untuk mencium. Mencium cyanida. Itu ada DNA-nya. DNA yang sifatnya resesif, sex link. Jadi gini, kalau saya punya gen itu, ada cyanida di sini, 1 ppm aja, 1 part per million, 1 miligram per liter, saya bisa cium. Kalau di atas 10 ppm, saya timbul gejala, mual, muntah, segala macam. Jadi saya ini termasuk 85%. Jadi kalau penduduk Indonesia pernah neliti, saya adalah peneliti cyanida. Saya neliti mahasiswa saya dari sekitar 100, 85 orang, 85% itu bisa mencium cyanida. Kalau dia udah kena, saya kan ada penderita sinusitis nih dok. Jangankan cyanida dok, orang pakai parfum aja bisa nggak cium tuh. Ya, iya, enggak itu beda. Jadi ada gen khusus tuh yang membuat dia bisa mencium. Tapi ada sekitar 16% orang yang tidak bisa mencium. Nah, jadi artinya apa? Apa maknanya? Jadi kalau Frankie orang yang tidak bisa mencium cyanida, saya bisa gampang racun tanpa kamu tahu. Nah, cyanida itu dalam pengalaman di bagian forensik pernah diberikan oleh seorang istri ke suaminya yang suka mabok. Suaminya suka mabok, dikasih cyanida. Dia mati, saya bilang ditaruhnya di mana? Ditaruh di birnya. Ditaruh di bir, kan kecampur sama bir, tapi juga nggak ketahuan. Pahit juga birnya. Iya, dan cyanida ada rasanya nggak? ada rasanya, rada pahit. Pahit ya. Ada pahit. Tapi ya sekarang kalau cuma rasanya pahit tapi dia tidak bisa mencium. Tapi kalau buat seorang dokter forensik, dia wajib tahu dia bisa cium apa enggak. Kenapa? Nggak tahu. Kalau saya termasuk yang bisa nyium. Jadi kalau misalnya mahasiswa saya lagi otopsi, saya datang nih, dia baru buka badan ya. Begitu datang saya bilang cyanida tuh. Sebelum diperiksa lab, saya udah tahu itu cyanida. Karena kenapa? Saya bisa nyium. Jadi kalau ada orang meninggal, jenazahnya ditekan dadanya di perutnya sini, saya giniin, oh ini cyanida. Jadi saya tinggal periksa cyanida untuk mengecek betul dan kadarnya berapa. Untung saya nggak suka sama bir dok. Saya sukanya wine, karena wine itu manis. Iya. Jadi nggak bisa diracunin sama istri saya dok. Oke, jadi tanpa dibuka pun sebenarnya kalau memang keracunan cyanida bisa lebih ketahuan juga. Iya. Nah, ketahuannya di mana kalau orang meninggal karena cyanida? Cyanida hampir sama seperti CO, bikin orangnya jadi lebam mayatnya merah terang. Jadi dia lebih seger kelihatan. Kalau orang meninggal kan pucat ya. Kan sering kan nonton film tuh mau pada pucat. Dia merah terang. Satu itu ya tandanya. Yang kedua tuh ada baunya. Ada baunya. Tapi ada satu hal yang saya ingat banget, profesor saya cerita. Ada kasus cyanida, dia bilang, lihat lambungnya. Lambung pada waktu dibuka itu warnanya tuh seperti kayak, ya tahu babat kan? Tahu. Gitulah warnanya. Tapi kalau cyanida itu dia merah terang, merah bata, merah sekali. Dia bilang, itu rada bengkak dan merah seperti itu, kamu nggak bakal lupa seumur hidup. Kalau lihat seperti itu pasti cyanida. Itu spesifik ya, cyanida seperti itu? Spesifik. Yang racun lain nggak ada seperti itu? Enggak. Makanya, kalau misalnya saya dapeti kasus yang dia duga, dia bilang, ini meninggal karena cyanida. Saya mah gampang, saya tekan aja dadanya sini, saya gini, saya bilang, bau nggak? Soalnya kenapa? Kalau dia berbau, dia cyanida. Kalau nggak berbau, nggak mungkin cyanida. Kenapa? Karena untuk meracun orang dengan cyanida, ada dosisnya.
yang bisa bikin dia mati. Dosisnya itu lethal dose namanya. Dosis yang mematikan. Itu lethal dose 50, jadi arti kalau dikasih segitu tuh 50% orang mati. Itu 150 sampai 250 miligram. Satu kapsul. Nah, kalau itu dimakan masuk ke badan sekian baru dia mati. Berapa efektifnya berapa lama tuh, Dok? Sejak dia makan? Oh, bisa langsung kalau Ya kan saya kan kalau nonton film-film detektif atau itu kan ada di modelin katanya kapsul sianida buat supaya jangan sampai ketangkap. Film spy. Iya. Spy selalu orang yang pegang, spy itu selalu pegang itu. Begitu tuh langsung dimasukin satu kapsul, diketusinnya, dikemut, terus langsung mati. Nah, itu sianida memang dipakai di dalam dunia spy. Nah, itu sekian. Kalau dia masuk, kan berarti di lambung kan? Di lambung itu gedenya segini, Frankie. Nggak sampai 1 liter itu isi lambung. Lah ya. Ya. Nah, kalau 150 lah. 150 masuk ke 1 liter kan berarti 150 ppm. Iya. Saya udah lebih dari cukup saya untuk ngelihat. Bahkan kalau kondisi kayak gitu, saya lihat gitu, saya bisa gelepak. Karena 10 ppm aja saya ada gejala. Jadi artinya yang paling peka untuk mentahu itu adalah kalau saya sebagai dokter forensik, saya tahu saya bisa nyium. Punya kemampuan khusus. Enggak gitu loh. Makanya kalau pada kasus yang Frank kita disebut yang namanya saya bukan yakin, saya hakul yakin 100% itu mbak sianida. Kenapa? Saya periksa jenazahnya beberapa jam setelah meninggal. Dok, kan kayak tadi dokter bilang tuh, itu antara pemeriksaan awal beda 1 jam, 2 jam, 3 jam, sama beda berapa hari ada beda karena sianida itu juga bisa nguap. Oke. Tapi nguap sebanyak apapun, kalau dia masuk dan sudah bikin dia mati, pasti sianida sebagian tuh sudah dinetralisir sama hati kan. Saya periksa di darah, saya periksa di liur, di kencing, ketemu tiosianat. Hasil pemecahannya berarti ada sianida yang masuk gitu loh. Bisa nggak hasil dokter Jaya punya pemeriksaan sama dokter forensik lain itu berbeda kalau tidak, penyebabnya itu sama? karena gini, karena misalnya contoh pada kasus-kasus seperti itu kita nggak pernah periksa sendiri kok. Jadi saya akan ambil isi lambung, kita cari sianida, kita ambil darah, dapatnya tiosianat. Liur, tiosianat, kencing, tiosianat. Jadi itu kita udah cari. Kalau ketemu ada sianida di lambung atau tiosianat di darah atau di itu berarti keracunan sianida. Jadi artinya bukti penunjangnya ada. Ya, tapi kembali lagi dokternya curiga ke situ enggak? Kalau nggak curiga tidak bakal. Nah, mungkin ada satu yang menarik ya, Frankie ya. Itu kalau kita nonton film-film detektif atau film-film kriminal ya, itu kadang-kadang bikin kita jadi pinter loh. Salah satu cerita nih yang saya baca itu, tapi memang betul luar biasa, itu soal racun juga. Jadi ada seorang laki-laki meninggal dibunuh, tapi nggak tahu racunnya apaan. Nah, biasanya kalau dalam pembunuhan tuh yang dicurigai di awal adalah lingkaran dalam. Istri, suami, anak, kerabat, teman, dan segala macam. Karena orang nggak kenal, nggak mungkin meracun orang. Kecuali kalau racun massal kan. Seperti kasusnya di Jepang itu loh, yang dikasih kereta gas. api. Kereta api. Apa? Sarin. Nah, itu kecuali seperti itu. Tapi kalau yang normal itu, yang seperti itu, dia ini. Nah, jadi tadi gimana? Itu jadi si laki itu dia meninggal, dicurigalah isi dan segala macam. Orang nggak tahu kemana-mana, nggak tahu larinya ke arah mana. Tapi kemudian ketahuan bahwa si istrinya itu hobi dengan menunggang kuda. Dia punya ranch. Nah, di ranch itu biasanya mereka untuk bikin supaya kudanya jadi kuat itu dikasih suplemen. Macam-macam. Dan salah satu suplemen yang dikasih itu apa? selenium. Nah, selenium kalau dia makan, dia tuh ada terdeposit pada rambut, pada segala macam. Waktu diotopsi, lihat isinya punya latar belakang, periksa ke arah sana. Itu nggak pernah orang pikir. Begitu ternyata seleniumnya tinggi. Selenium racun juga, Dok? Racun, dia beracun. Tapi selenium tuh buat apa sih? Nggak tahu.
buat hati ketombe itu kan. Oh iya, ada iklannya ya. Ada iklannya. Iya, Enggak, iya. maksudnya saya, kalau orang nggak punya kriminal main, itu nggak bakal sampai ke sana. Ada tuh iklan. Nah, kebayang nggak kalau nggak diperiksa ke arah sana, nggak curiga ke sana, nggak punya pengetahuan, itu kasusnya close. Banyak kasus yang close tidak ketahuan karena dokternya nggak mikir ke sana. Ini dak, mau lari kemana juga sama ahli forensik ketahuan ya. Ketahuan. Tinggal si Arsen nih dok. Ya. Pembahasannya itu gimana? Apakah sama? Makanya pada orang yang dicurigai racun arsen selalu diambil isi lambung, itu racun yang baru pertama masuk, dan rambutnya diambil dari akarnya sampai ke ujung dan ditarik. Dia itu diracun terakhir langsung diracun atau diracun berulang-ulang, ketahuan. Dan berapa kali